Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yes. Katakan kami bangga. Kami bangga. Katakan dengan iman, katakan dengan penuh kebanggaan, kita bangga punya Tuhan seperti Dia. Haleluya. Amin. Kami meninggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu. Angkat tangan kita dua-dua. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yes. Sekali lagi kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Nama-Mu Yesus. Kami bangga
kami memuji, kami menyembah kepadamu. Yesus, kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Haleluya. Kami muliakan. Amin. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Yesus, kami memuji, kami menyembah kepadamu. Yesus, kami memuji, kami menyembah kepadamu. Yesus. Baik Bapak Ibu, saya mengajak kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-34 sampai ayat 36. Mari kita baca bersama-sama. Saya baca ayat 34 atau semuanya sama-sama saja. Karena nanti soalnya suara Bapak Ibu tidak masuk ke dalam rekaman. 3, ya. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal di dalam rumah. 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, diberkati oleh Tuhan Yesus. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan kata merdeka sebagai sebuah kata bebas. Bebas dari perhambaan, bebas dari perbudakan, bebas dari penjajahan dan bisa berdiri sendiri. Lepas dari tuntutan, ditambahkan tidak terikat, tidak bergantung kepada orang lain atau pihak tertentu, tetapi dia hidup sebagai orang yang leluasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, suatu hari Yesus berbicara tentang kalau kamu percaya kepada kebenaran, maka kamu akan mengalami kemerdekaan. Orang-orang Yahudi, mereka menjawab, kami ini keturunan Abraham. Kami ini tidak pernah menjadi budak siapapun. Kenapa kamu berbicara kepada kami tentang kata merdeka? Kami merdeka dari mana? Kami tidak pernah jadi budak. Dan Yesus berkata kepada mereka, saudaraku, seorang yang tetap hidup di dalam dosa, seorang yang tetap hidup di dalam dosa, seorang yang tetap hidup dalam dosa, itu artinya terpenjara oleh dosa. Itu namanya terbelenggu oleh dosa. Itu namanya terikat oleh dosa.
Dan selama engkau tetap melakukan dosa, engkau akan tetap jadi hamba, engkau tetap menjadi seorang yang terpenjara, engkau tetap menjadi seorang yang diperbudak oleh dosa itu. Seorang hamba berarti belum merdeka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca ayat ini, saya percaya bahwa apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ini adalah juga menjadi perkataan kita. Aku merdeka dari mana? Saya ini tidak pernah menjadi budak siapapun. Mulai dari leluhur saya, yang saya tahu orang tua saya sampai ke saya, gak pernah kami jadi budak. Tidak pernah kami diperjualbelikan jadi budak. Dan tidak pernah kami jadi budak. Kita akan berbicara sama seperti orang Yahudi menjawab Tuhan Yesus tentang kemerdekaan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sering sekali kita berteriak, kenapa ya aku tidak bisa berubah dalam hal ini? Kenapa ya aku tidak bisa berubah dalam hal karakter ini, sifat ini, amarah ini, roh kenajisan ini, atau tontonan ini? Kok tetap setiap kali aku tidak suka, justru aku melakukannya lagi. Setiap aku tolak, aku melakukannya lagi. Setiap aku berkata aku benci, tapi aku melakukannya lagi. Ada apa dengan diriku? Itulah yang disebut setiap orang yang tetap melakukan hal yang sama tidak dalam kebenaran. Engkau ada dalam perhambaan. Engkau ada dalam suatu penjara. Mungkin engkau berteriak, siapa yang bisa tolong aku keluar dari hidup seperti ini? Aku benci keadaanku ini. Aku tidak suka seperti ini. Mungkin engkau berteriak begitu karena engkau mungkin malu bercerita kepada orang lain, malu bercerita kepada temanmu. Mungkin engkau nanti takut diketahui apa yang menjadi sifat pribadimu itu, karena itu rahasia. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau sendiri sebenarnya sedang berteriak, tolong aku. Siapa yang bisa bebaskan aku? Siapa yang bisa tolong aku dari kehidupan semacam ini? Kehidupan semacam ini aku benci. Kehidupan semacam ini aku tidak suka. Aku tidak mau. Tapi kenapa aku tidak bisa keluar dari perhambaan ini? Dari belenggu ini. Dari ikatan ini. Dari penjara ini. Kabar baik buat saudara. Firman Tuhan berkata, apabila anak, yaitu Yesus Kristus, memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang pertama, saya berharap malam ini saudara akan datang pada Tuhan. Saudara berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku tidak mau tahu, hanya kepadamu aku percaya. Engkau yang sanggup membebaskan aku. Saudara harus teriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, karena Alkitab berkata, siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama, saudara. Roma pasal 8 ayat yang pertama dikatakan di sana, demikianlah sekarang. Demikianlah sekarang. Ucapkan sama-sama, demikianlah sekarang. Sekarang. Ya, sekarang bukan kemarin. Sekarang bukan tahun yang lalu, bukan bulan yang lalu.
Sekarang maksudnya malam ini. Malam ini telah datang kelepasan buat saudara. Telah datang berita kebebasan buat saudara. Telah datang berita kesembuhan buat saudara. Telah datang berita kelepasan, pemulihan atas setiap saudara. Saudara harus percaya, datang kepada Yesus, berteriak kepadanya malam ini, sebab ia akan turun karena mendengarkan teriak saudara untuk memulihkan setiap saudara. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara, mengapa dengan kata penghukuman ini? Mengapa ada kata penghukuman? Kata penghukuman ini biasanya muncul karena ada pelanggaran. Betul ya? Ketika ada pelanggaran akan hukum, ketika ada pelanggaran akan peraturan, maka pelanggaran itu mengundang hukuman. Apa kaitannya dengan kita? Alkitab berkata di dalam 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Perhatikan baik-baik, 1 Yohanes 3 ayat yang keempat. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Saudara, tadi dikatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Berarti bagaimana mereka yang tidak sungguh-sungguh ada dalam Kristus? Bagaimana dengan mereka Kristen tapi tidak sungguh-sungguh dalam Kristus? Kristen tapi tidak sungguh-sungguh dalam Kristus. Sebab jaminannya adalah di dalam Kristus tidak ada penghukuman. Bukan Kristen, kalau sudah Kristen tidak ada penghukuman, bukan. Tapi orang yang sungguh-sungguh tinggal dalam Kristus, ada dalam Kristus, hidup dalam Kristus, berjalan bersama dengan Kristus, hidupnya adalah milik Kristus, tuannya adalah Kristus, kepalanya adalah Kristus, patuh pada aturan Kristus, patuh pada hukuman Kristus, pada perintah Kristus. Itulah yang benar-benar menjadi milik Kristus. Dan di dalam Kristus itu tidak ada hukuman. Tapi kalau ada pelanggaran, melanggar hidup dalam Kristus, tapi melanggar hidup dalam Kristus, tapi melanggar orang Kristen, tapi melanggar hukum Allah, itulah dosa. Berapa banyak saudaraku, setiap hari kita hidup sebagai orang Kristen, tapi kita hidup dalam pelanggaran. Kita datang beribadah, tapi kita melanggar hukum Allah. Kita hidup sebagai orang Kristen, tapi kita memuji Tuhan dengan bibir, hati kita jauh daripada Tuhan. Kita tidak mempedulikan apa kata firman. Kita lebih peduli kepada apa kata orang. Kita lebih menjaga perasaan manusia daripada menjaga perasaan Tuhan. Kita lebih takut kepada manusia, takut kepada tetangga daripada takut kepada Tuhan. Dan pelanggaran akan hukum Tuhan itu, itulah yang disebut dosa. Bisa saya, siapa namamu dek? Nah, sini Rafael. Rafael, kamu dari mana dek? Dari Lembo. Hah? Dari Lembo. Lambo. Lambo. Oh Lambo, Lagu Boti. Siapa namanya tadi? Rafael Sibarani. Rafael Sibarani. Ketika saudaraku, dia melanggar perintah Tuhan, maka dia dilabel
Inilah pelanggarannya. Coba pegang ini. Ini labelnya. Disebut, ditulis dosa. D-O-S-A. Dosa. Jalan ke sana. Dia bawa apa? Jalan ke sana lagi belakang. Dia bawa apa? Ayo pergi ke sini. Terus lagi. Jalan yang benar. Dia bawa apa? Ayo melangkah ke sini. Dia bawa apa? Ayo turun ke sana. Ya, terus. Dia bawa apa? Dia pergi ke sini. Ya. Dia bawa apa? Ayo balik ke sini, Dek. Dia bawa apa? Ini. Itulah belenggu itu, itulah perhambaan itu. Itulah perbudakan itu, dia nggak bisa lepas dari situ. Saudara mau kemanapun, saudara melanggar firman Tuhan, saudara membawa label ini, saudara tidak bisa lepas dari sini. Label saudara adalah orang berdosa. Saudara sedang dilabeli, dan label itu saudaraku tidak bisa dicabut oleh siapapun. Karena yang label itu adalah Tuhan sendiri. Pelanggaran akan firman Tuhan adalah dosa. Dan saudara hidup di dunia ini sebagai orang yang diangkat jempol, sebagai orang yang dikatakan benar, tapi sebenarnya labelmu adalah label sebagai orang berdosa di hadapan Tuhan. Dan tidak bisa lepas kecuali hanya Tuhan yang bisa melepaskan saudara. Sadarkah saudara, setiap kita ini dilabeli dengan label dosa. Karena setiap hari kita melanggar firman. Tuhan suruh beribadah, kita tidak mau beribadah, berarti kita melanggar. Itu dosa. Tuhan suruh kita mengampuni tapi tidak mengampuni, berarti itu adalah pelanggaran. Itu dosa. Tuhan suruh kita, saudaraku, perintahkan, cari jiwa, jadikan segala bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Kita tidak mau lakukan, berarti ketidaktaatan itu pelanggaran. Dan pelanggaran itu adalah dosa. Berapa banyak orang hidup membawa labelnya sebagai orang berdosa. Dan mereka tidak menyadari itu. Sebagian di antara mereka ada orang kaya. Mereka hanya bangga dengan kekayaan mereka. Sebagian daripada mereka ganteng. Mereka bangga dengan kegantengan mereka. Cantik. Mereka bangga dengan kecantikan mereka. Mereka punya fasilitas. Mereka bangga dengan fasilitas mereka. Tapi mereka lupa. Mereka tetap tidak bisa dicabut label sebagai orang berdosa. Karena pelanggaran akan perintah dan hukum Tuhan. Saudara tahu, dosa itu. Siapa namanya tadi deh? Sabar ya. Kenal dengan saya? Oh, kurang kenal. Kurang kenal dia dengan saya. Gak pernah kamu nonton film saya? Iya, anak muda itu. Masa? Gak pernah? Oh, gak pernah. Jujur dia gak pernah. Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun keadaan kita, apapun profesi kita, apapun kebesaran kita di luar sana, di hadapan Tuhan sebagai orang yang melanggar firman, itu adalah orang berdosa. Dan orang berdosa inilah Bapak Ibu, akibat daripada dosa ini, maka manusia menjadi bersembunyi dari hadapan Tuhan. Inilah yang menyebabkan manusia punya jarak dengan Tuhan. Saya datang ke Taman Eden sebagai Tuhan, ya, dia sebagai Adam. Begitu saya datang, langsung dia bersembunyi. Ayo tiarap ke bawah itu. Tiarap. Di bawah speaker. Dia apa? Sembunyi. Manusia sudah banyak bersembunyi di kedai tua, bersembunyi di balik meja judi, bersembunyi di balik diskotik, bar-bar, dosa-dosa. Mereka lari dari hadapan Tuhan. Mereka bersembunyi di balik kekayaan. Mereka bersembunyi di balik korupsi.
mereka bersembunyi di balik penipuan, mereka bersembunyi di balik pelacuran, mereka bersembunyi di tempat-tempat tertentu yang gelap. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak bisa melihat keadaan mereka. Mereka berpikir bahwa Tuhan tidak bisa melihat. Tapi dengar Bapak Ibu, Alkitab berkata tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Segala sesuatu terbuka di mata Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu di mana Adam berada. Bapak Ibu, satu yang Tuhan mau minta kepada kita, keluar dari tempat persembunyianmu, cari Tuhan, datang ke rumah Tuhan, beribadah kepadanya, sembah Dia, sebab hanya di dalam Kristus ada kemerdekaan yang pasti. Haleluya, katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan kita Tuhan yang baik, penuh kasih dan kemurahan. Mari kita perhatikan baik-baik. Silakan berdiri, Dek. Sabar dulu ya. Anggaplah kau pengkhotbah kedua. Ya kan? Apa, Dek? Pengkhotbah? Pengkhotbah kedua. Bilang pengkhotbah kedua. Ya. Jangan malu. Kalau malu berarti saya juga malu. Ya jangan ya. Kita sama-sama pengkhotbah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, akibat daripada dosa, maka Tuhan turun ke dalamnya. Terkutuklah tanah oleh karena engkau Adam. Akhirnya saudaraku, perbudakan mulai masuk hidup di bawah kutuk. Adam mengerjakan tanah. Tapi tanah saudaraku yang dikasihi Tuhan telah menjadi tanah yang terkutuk untuk Adam. Dia memeras keringatnya. Dia mati-matian cari makan dan minum. Dia mati-matian bekerja setiap hari. Dia memeras keringatnya. Karena Alkitab mencatat manusia harus berkeringat mencari makanan dan minumannya. Karena tanah atau bumi telah berada di bawah kutuk. Yang kedua Bapak Ibu, tanpa disadari Adam, secara terbuka ia telah memproklamirkan, mulai hari ini aku akan tinggalkan Tuhan dan aku mengabdi kepada Tuanku yang baru, yaitu iblis. Setiap orang tidak taat kepada firman berarti tidak taat pada Tuhan. Itu adalah bentuk proklamasi. Setiap orang itu dia mulai saat itu tidak ikut Tuhan tapi ikut setan. Sebab hanya dua, kalau bukan Tuhan berarti hantu. Kalau bukan Tuhan berarti iblis. Bapak Ibu, hari ini apakah kita ada dalam kategori melanggar firman terus? Sudah diberkati Tuhan tapi pingin cerai. Sudah dipersatukan Tuhan tapi pingin apa? Pingin cerai. Banyak sekali orang Kristen seperti itu. Sampai ke pengadilan, gak kelar-kelar. Naing rujuk muse, alai naing ipalau muse. Ini repot Bapak Ibu ya. Saya mau berharap kita serius memperhatikan firman ini. Kutuk, diperhamba oleh apa? Kutuk. Tambah lagi ya. Apa lagi? Maut. Banyak bebannya kan? Banyak atau sedikit? Ada kutuk, nah, nanti terlalu berat, ada maut ya. Roma 6 ayat 23, perhatikan ya. Sebab saya akan persingkat supaya saudara tidak bosan ikut KKR. Nanti kita KKR ke bulan depan lagi ke depan. Ya, saya berharap akan banyak setiap ikut KKR akan banyak orang dilepaskan ya. Roma 6 ayat 23, perhatikan ya. Sebab upah dosa. Jadi setiap berdosa ada upah. Ya. Setiap berdosa ada upah. Waduh, gak ada lagi upahnya nih. Jadi dia berdosa ada upah, tambah upahnya. Setiap berdosa tambah upahnya. Dia berdosa ada upah. Jadi tambah terus upahnya, tambah bebannya. Sudah ada beban satu, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Dia ingin kau tambah bebanku. Aku mau keluar dari hidup seperti ini. Tapi gak bisa. Kenapa? Karena dia dipenjara. Dia diperbudak. Dia diperhamba. Dia dibelenggu. Dia diikat.
Dia mau keluar gak bisa. Dia mau lepas tidak bisa. Dia teriak aku mau merdeka gak bisa. Dia tetap ada dalam perbudakan. Upahnya terus tambah. Upah dosa. Terus upah dosa bertambah-tambah. Upah dosa ialah apa? Maut. Saudara ya, anggaplah ini maut. Dosa kutuk ini maut. Maut. Upah dosa apa? Maut. Ini anggaplah ini maut ya. Ayo jalan ke sana. Dia bawa apa? Maut. Ngerti gak saudara apa itu maut? Kematian dia bawa-bawa. Ngerti gak Bapak Ibu? Lepaskan dirimu malam ini. Datang kepada Yesus malam ini. Ayo coba balik ke belakang. Ayo jalan. Bukan baliknya, balik. Oke, jalan ke sini, jalan. Dia bawa apa? Dia bawa kematian loh. Jalan lagi, jalan sana. Dia bawa apa? Tahukah saudara, itulah kita. Kita bawa kematian setiap hari. Kemana kita pergi, tapi kita bangga dengan keadaan kita seperti itu. Kita bangga dengan membawa-bawa kematian akibat daripada dosa. Kemana kita pergi, kita bawa dosa, kita bawa kutuk, kita bawa maut. Kita bawa kematian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah keberadaan kita. Itulah keberadaan kita. Sejak Adam jatuh dalam dosa, mereka hidup dalam kesusahan, tanah terkutuk. Kain membunuh Habel. Itu semua akibat dosa. Apakah ada kebencian di dalam hati saudara? Apakah ada kepahitan dalam hati saudara? Saya mengerti apa itu dilukai. Saya mengerti apa itu disakiti. Tidak bisa Pak. Aku tidak bisa mengampuni dia. Dia jahat sama saya. Dia sudah rusak hidupku. Dia sudah hancurkan hidupku. Dia sudah sakiti hatiku. Dia sudah melukai aku. Aku tidak bisa mengampuni. Aku tidak bisa ampuni apapun yang terjadi. Tapi saudaraku, setiap kali saudara berkata tidak bisa mengampuni, setiap kali itu saudara membawa maut kemana saudara pergi. Karena selama Bapak Ibu tidak bisa mengampuni, selama itu dosamu tidak akan diampuni. Ampunilah kami Bapa, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Selama kita tidak bisa mengampuni, dosa kita tidak bisa diampuni. Maka untuk itu malam ini, hanya Yesus yang bisa membebaskan kita dari dosa kita. Firman Tuhan berkata tadi, ya, bahwa upah dosa ialah maut. Tetapi di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang keempat mengatakan, setiap yang berbuat dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Itulah dosa. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Hanya Kristus yang bisa membebaskan kita dari dosa. Malam ini secara khusus kita akan berteriak kepada Tuhan untuk membebaskan kita dari dosa. Untuk membebaskan kita dari ikatan dosa. Untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Untuk membawa kita keluar dari penjara dosa. Sebab saya terlalu percaya, kalau kita sudah keluar dari penjara dosa, maka Tuhan akan memerdekakan kita dari semua keadaan. Karena dosalah yang menyebabkan kutuk. Dosalah yang menyebabkan tabiat buruk. Dosalah yang menyebabkan kenajisan. Dosalah yang menyebabkan perceraian, keangkuhan, kepentingan diri sendiri. Dosalah yang menyebabkan kemiskinan. Dosalah yang menyebabkan penderitaan, kebodohan, dan semua hal-hal penderitaan di atas muka bumi ini. Awal semuanya adalah dosa. Jadi kalau kita sudah dibebaskan dari dosa, maka kita akan dimerdekakan dari segala keadaan kita yang membelenggu kehidupan kita. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Saya akan bacakan Roma 5 ayat 12.
Sedikit lagi kita akan berdoa. Siapkan hati saudara, siapkan diri saudara. Roma 5 ayat 12. Perhatikan baik-baik. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dosa masuk ke dalam dunia oleh berapa orang? Siapa namanya? Adam. Jadi mulai dari 5 benua di seluruh dunia ini. Ada 5 benua. Dosa itu telah masuk ke dalam 5 benua hanya oleh satu orang saja. Namanya Adam. Nah perhatikan, telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang. Dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Jadi dosa itu Bapak Ibu menjalar. Dari satu orang ke orang lain, 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 ke orang lain. Menjalar sampai seluruh dunia ini. 5 benua dipenuhi oleh dosa. Hanya dari satu orang. Menjalar dosa itu. Makanya Bapak Ibu, kalau Alkitab mencatat leluhur kita berdosa, maka dibalaskan kesalahannya kepada keturunan pertama, kedua, ketiga, keempat dari orang-orang yang membenci Tuhan. Ya, itu orang yang menyembah berhala, orang yang melanggar firman, orang yang melawan Tuhan, itu adalah orang-orang yang dianggap membenci Tuhan. Terus mengalir, menjalar. Sudah dia berdosa, maka keturunannya juga menjalar. Mereka diikuti maut terus, dan mereka hidup terus membawa maut setiap hari di dalam hidup mereka. Bapak Ibu, apakah kita rindu untuk kaya? Apakah kita rindu untuk diberkati? Apakah rindu supaya kita mendapatkan keturunan kita pekerjaan-pekerjaan yang terbaik? Apakah kita rindu supaya anak-anak kita mendapatkan jabatan? Apakah saudara rindu supaya saudara bisa berkuliah di tempat yang bagus dan saudara dapat pekerjaan? Apakah itu yang menjadi kerinduan saudara? Tapi saya mau sampaikan kepada saudara, kerinduan terbesar kita malam ini, lupakan semuanya dulu. Mari lepaskan diri dari maut yang saudara bawa tiap hari. Mari lepaskan diri dari kutuk yang saudara bawa tiap hari. Mari lepaskan diri dari label dosa yang saudara bawa tiap hari. Sebab kalau kita bisa dilepaskan dari semuanya itu, maka kita benar-benar menjadi orang yang dimerdekakan dalam Kristus. Haleluya. Saya percaya bahwa ketika saudara berkomitmen mau datang kepada Tuhan, setan akan menghalangi saudara. Setan akan hambat saudara. Jangan. Sama seperti dia mempengaruhi Adam dan Hawa di Taman Eden. Dia mengatakan jangan ikuti firman itu. Jangan taati firman itu. Lawan firman itu. Ini yang benar. Dan akhirnya Adam dan Hawa terpengaruh. Dan mereka jatuh dalam dosa. Setan pasti akan ngomong kepada saudara, jangan berteriak, jangan berseru, jangan datang ke depan, jangan mau didoakan. Setan akan halangi supaya dia tetap bertahan di dalam diri saudara. Tapi saudara harus berkata kepada setan malam ini, apapun yang engkau katakan kepadaku, mulai malam ini aku harus lepaskan diri dari setan. Aku harus lepaskan diri dari tangan iblis, belenggu setan, belenggu maut, belenggu dosa. Aku harus jadi orang yang dimerdekakan dalam Kristus malam ini. Haleluya, kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Katakan Yesus adalah Tuhan. Mari bebaskan diri saudara. Mari lari kepada Tuhan. Ia sedang menanti saudara. Ia siap memulihkan saudara. Ia siap mengampuni dosa saudara. Ia siap memindahkan saudara dari maut kepada hidup. Ia siap saudara dibebaskan dari kutuk kepada berkat. Ia siap membebaskan saudara dari sakit menjadi sehat dan sembuh. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup memerdekakan setiap kita. Haleluya. 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 Jadilah orang-orang yang merdeka dalam Tuhan. Merdeka tidak hidup di bawah tuntutan
hukum lagi, tapi dibebaskan dari tuntutan hukum. Yang atirannya saudara dihukum, dilemparkan ke dalam maut. Tapi mulai malam ini, ketika saudara datang pada Yesus dan Yesus akan mengetuk palu, saudara adalah orang yang telah dibebaskan dari semua tuntutan hukuman maut apapun. Saudara adalah orang merdeka. Saudara adalah orang merdeka. Saudara adalah orang merdeka. Saudara adalah orang merdeka. Setan pasti akan cari jalan untuk keluar meninggalkan saudara. Tapi saya percaya malam ini adalah malam kelepasan buat saudara. Malam kemenangan buat saudara. Malam sukacita buat saudara. Malam kesembuhan buat saudara. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu apa itu maut? Sedikit lagi ya. Masih 8:30. Kita berharap nanti semua bisa selesai paling tidak jam 9 lewat dikit lah. Ya, oke. Kita lihat ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa itu maut? Maut, ayat Wahyu 20. Sedikit lagi ya. Wahyu 20 ayat 14. Perhatikan baik-baik. Wahyu 20 ayat yang ke-14. Kenapa kita takut terhadap maut? Sabar ya dek, dikit lagi ya. Nang wekel loh. Ya, puji Tuhan. Nanti ini kayak begini nanti jadi calon-calon pendeta ini. Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Perhatikan baik-baik. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Kematian yang kedua itu apa? Kematian yang kedua itu apa? Jadilah maut itu saudaraku lautan api. Dibuang ke sana. Jadi ada orang bilang maut itu mati. Bukan sekedar mati. Maut itu bukan sekedar mati. Maut itu saudara kematian kedua. Apa itu kematian pertama Pak? Kematian pertama itu roh seseorang meninggalkan tubuhnya. Itu kematian pertama. Kematian kedua itulah yang disebut maut. Maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Kematian yang kedua adalah lautan api. Jadi saudara yang disebut maut itu kematian kedua. Dilempar ke dalam lautan api. Siapa sebenarnya yang hidup di bawah kuasa maut itu? Ya. Yang pertama, ayat 15. Yang pertama adalah orang yang belum lahir baru. Namanya belum dicatat dalam buku kehidupan. Ayat 15. Setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Sudah berapa lama jadi orang Kristen? Inang? Berapa? Borusi tangga. Kalau meninggalkan dunia ini, Inang pergi kemana? Karena apa? Kenapa percaya sama Yesus? Apa dasarnya? Coba tunjukkan. Yang tertulis. Tormavirdo. Kamu deh. Kalau kamu meninggalkan dunia ini, kemana kamu pergi? Gak tahu. Jawab yang jujur, bagus. Kamu dek, meninggalkan dunia ini kamu kemana? Iya, kamu. Tidak tahu. Amang, mau lo seandainya meninggalkan dunia ini kemana? Ya, bingung Amang ini. Kamu dek? Biasanya Bapak Ibu rata-rata menjawab tidak tahu. Ada yang menjawab begini, jolo mate maju amang.
asa binoto tu dia lau. Kan so mati dobe, sia dia butuh nih. Bapak Ibu, inilah orang Kristen. Padahal Yesus sudah berkata tadi, siapapun yang ada dalam Kristus tidak ada tuntutan hukuman. Berarti di dalam Kristen ada kepastian hidup kekal. Amang taya margata emang manurung. Di dalam Yesus ada kepastian Bapak Ibu. Di dalam sedikit ya. Biar saya apakan dulu ini. Sayang nanti Bapak Ibu tidak bisa dengar. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga dikatakan di situ. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu. Ayo baca sama-sama. Ucapkan sama-sama 3 ya. Inilah. Hidup kekal itu apa Bapak Ibu? Mengenal Allah yang benar. Mengenal Yesus Kristus yang telah diutus di dunia ini. Agama apapun di dunia ini, mereka memiliki Tuhannya sendiri. Mereka memiliki Allahnya sendiri. Agama apapun di dunia ini punya Tuhan sendiri, punya Allah sendiri. Agama apapun dia, termasuk agama Kristen. Lalu apa kelebihan menjadi pengikut Yesus? Menjadi pengikut Yesus, Bapak Ibu, kita harus mendapatkan hidup kekal, kepastian hidup dengan satu, pastikan kita mengenal 2 hal ini. Agama apapun dia mengenal hanya satu Allah, tapi mengenal Allah yang benar, mengenal Yesus Kristus yang telah diutus ke dalam dunia. Siapa Yesus itu? Siapa Allah yang benar itu? Siapa Yesus itu? Karena hidup kekal kita tergantung kepada pengenalan akan Allah yang benar. Hidup kekal kita tergantung kepada pengenalan akan Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 20. 1 Yohanes 5 ayat 20. Agak cepat dikeluarkan dulu. 1 Yohanes 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya kita mengenal yang benar. Dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Perhatikan. Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar. Dan Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar dan ayo ucapkan sama-sama 3 ya. Yesus Kristus, dia adalah Allah yang benar. Sekarang Bapak Ibu, dia sudah mengenal Yesus. Dia mengenal Allah yang benar. Dia mengenal Yesus Kristus. Di dalam Yesus Kristus kita mengenal Allah yang benar. Lalu karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga yang mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap yang percaya, dia percaya sama Yesus. Dia terima Yesus sebagai Allah yang benar dan hidup yang kekal. Pada waktu dia terima, dia genggam, dia pegang erat, dia tidak mau lepaskan, dia pegang erat. Di mana Yesus berada, dia hidup di dalam Yesus. Sekarang Yesus di dalam dia. Siapa Yesus Kristus? Allah yang. Siapa Yesus Kristus? Hidup yang kekal itu ada di mana sekarang? Di dalam tangannya. Dia sudah terima. Dia undang masuk dalam hatinya. Masuk dalam hatiku. Allah yang benar. Yesus Kristus hidup yang kekal. Masuk dalam hatiku. Begitu masuk dalam hatinya. Yesus Kristus ada di mana? Di dalam dirinya. Berarti ketika dia menerima hidup kekal, yaitu Yesus Kristus, dia sudah memiliki kepastian. Oke, kita lihat ayat di atasnya. Sorry. Ya, Alkitabku di sini soalnya, saudara. Kita lihat ayat yang ke-13.
13. Ya. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki apa? Hidup yang kekal. Bilang begini, saya mulai malam ini tahu saya memiliki hidup yang kekal. 3, iya. Iya. Mulai malam ini saya tahu saya memiliki hidup yang kekal. 3, iya. Ya, ayat 11. Perhatikan ya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Siapa namanya? Hidup itu ada di dalam Yesus Kristus. Barang siapa memiliki anak, memiliki Yesus, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki Yesus, ia tidak memiliki hidup. Jadi yang mendapatkan kepastian keselamatan adalah yang memiliki Haleluya. Bapak Ibu, maukah saudara buka hati? Maukah saudara datang kepadanya? Dialah yang bisa membebaskan kita dari hukuman dosa dan mengaruniakan kepada kita hidup yang kekal. Mari saudaraku, bangkitlah dari tempat duduk saudara, bersiaplah datang kepadanya dan raihlah kelepasan yang sesungguhnya. Dalam nama Yesus Kristus kita bangkit berdiri bersama-sama. Shalom. Mungkin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Marlina Butar-Butar. Kebetulan tinggal di Desa Aik Bolonjae, Kecamatan Balige. Di sini saya mau menyaksikan kemurahan Tuhan yang saya alami minggu yang lalu, Bapak Ibu. Ketika perjamuan kudus di tempat ini, saya merasakan dahsyatnya luar biasa Tuhan Yesus kita. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Selama 6 tahun saya punya keluhan di tulang punggung saya. Ada sudah sebesar kelereng, guli. Dan itu sudah beberapa tahun Bapak Ibu. Dan ketika dengan tulus ikhlas kita berdoa dan menerima tubuh dan darah Yesus pada hari Minggu yang lalu, kita perjamuan kudus di tempat ini dengan Bapak Gembala dan Ibu Gembala di tempat ini. Dan puji Tuhan, hari Minggu setelah kita pulang gereja, sore hari saya bicara sama ibu ini dengan tetangga saya, tetangga sebelah. Terus saya pegang-pegang, ternyata benjolan itu sudah tidak ada Bapak Ibu. Dan sekarang benjolan itu sudah ditebus oleh darah Yesus. Beri dulu kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dan sebenarnya saya tidak sadari Bapak Ibu. Waktu hari Jumat, waktu saya bebing mandi masih di situ. Tapi hari Minggu saya nggak sadari sebenarnya, tapi ketika perjamuan itu saya merasakan ketika ambil roti dan anggur, saya merasakan merinding. Sepertinya saya merasakan kasih mula-mula yang dulu. Dan saya merasakan di saat itulah mungkin benjolan itu tidak ada. Dan Minggu siang ketika kami bicara dengan ibu ini, benjolan itu sudah hilang. Terima kasih untuk kemuliaan Tuhan. Yesus kita baik dan Yesus kita dahsyat. Dia sanggup melakukan segala perkara, bahkan menyembuhkan penyakit apapun, dia bisa. Dia dokter dari segala dokter dan tabib dari segala tabib. Maka percayalah kita kepada Tuhan Yesus. Dukung juga teman Bapak Ibu kita supaya semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Shalom, Tuhan memberkati. Rawan Sian, saya tetangga ibu ini dari Bolon. Saya sangat merasakan kehadiran Tuhan bagi saya sendiri. Dulu saya jarang ke gereja, jarang mendengar firman Tuhan. Udah bulan 6 nggak salah aku. Ada saya rasakan benjolan di payudara saya. Saya sangat terkejut. Saya merasakan inilah kehidupan saya.
mungkin on nama HP ngoluku inaroh aku. Saya menangis. Ada teman saya ingatkan saya, kamu jangan putus asa, jangan kecewa, kamu ada Tuhan. Pikirku mana ada Tuhan. Aku aja nggak pernah berdoa aja aku nggak bisa. Tapi teman saya dan ibu ini mendorong saya. Pas hari nggak ingat lagi aku, pas ada KKR di sini saya datang dan saya menangis kepada Tuhan. Amin. Saya meminta kesembuhan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan berikan itu kepada saya, dan hari berganti hari saya melihat kok gak ada lem semakin kecil. Saya belum percaya di situ, tapi yang sudah saya pastikan, saya datang ke dokter dan dokter bilang, "Bah, nggak ada, kenapa kamu datang? Nggak ada, sehatnya kamu," katanya samaku. Saya bersyukur, dan semenjak dari situlah saya selalu berdoa dan mendengar firman Tuhan. Setiap malam saya sempatkan untuk membaca Alkitab. Di situ saya mendengar Tuhan bahwa apa yang beban kita, yang kita hadapi, kalau kita serahkan sama Tuhan, Tuhan akan pasti menjawab. Jadi bagiku Yesus adalah juru selamat yang sudah menyembuhkanku, dan aku memohon doa semakin Tuhan kuatkan imanku dan aku semakin tetap setia mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih. Puji Tuhan. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Katakan kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Amin. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yes. Katakan kami bangga. Kami bangga. Katakan dengan iman, katakan dengan penuh kebanggaan, kita bangga punya Tuhan seperti Dia. Haleluya. Amin. Kami meninggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami
menyembah kepadamu. Angkat tangan kita dua-dua. Haleluya. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu, amin. Kami bangga memiliki Allah seperti. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu. Yes, sekali lagi kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepadamu, Yesus. Kami bangga, kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami agungkan nama-Mu, Yesus. Nama-Mu, Yesus.